Ketua Umum MITI-KM. Begitu, dengan hormat saya mengundang Mas Azam Muhammad Hafiz SE untuk dapat menyampaikan kata sambutan. Baik, terima kasih banyak Mas MC, Mas Moderator, Mas Jusman ya dari Ternate. Luar biasa sekali nih. Cek suara saya masuk? Ya, masuk, Mas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Yang terhormat para perwakilan dari ketua atau yang mewakili teman-teman mitra, yang terhormat juga kepada para pengurus harian, kepala departemen ataupun sekretaris departemen atau yang mewakili, termasuk juga yang saya banggakan para pengurus MITI-KM beserta para panitia tentunya yang sudah menyiapkan agenda malam hari ini. Juga yang paling spesial luar biasa ada dua kawan saya yang hari ini akan menjadi narasumber ya, ada Mas Kais gitu ya, sama Mas Andre ini, yang akan sharing mengenai satu hal yang hari ini sedang menjadi perbincangan banyak kaum milenial, yakni tentang investasi. Kalau bicara investasi, sesungguhnya kita berbicara masa depan. Kalau kita berbicara masa depan, sejatinya kita juga berbicara tentang hari ini. Kenapa tentang hari ini? Karena masa depan itu adalah gambaran ideal daripada apa yang sedang kita lakukan hari ini. Menurut beberapa pepatah begitu ya, kalau saya simpulkan begitu, cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan membuatnya hari ini. Maka investasi yang akan kita bahas malam hari ini bersama teman-teman narasumber yang luar biasa, saya kenal mereka berdua sebagai seorang praktisi ya. Kalau sebagai seorang background akademisi kayaknya agak sedikit berbeda begitu. Tapi secara aktivitas praktik begitu ya, saya kenal Kais dan kemudian kenal Andre ini sudah punya cukup banyak pengalaman yang mungkin kalau di sharing malam hari ini kita bisa langsung praktik begitu ya. Paling tidak gitu ya, praktik untuk mencari tahu bagaimana cara berinvestasi yang baik. Tentu investasi tidak hanya soal bicara melulu tentang uang, tapi juga ada hal lain yang mana tadi saya sampaikan di awal, bicara investasi maka bicara masa depan. Dan bicara masa depan, hari ini saya juga ingin mengajak kepada teman-teman mitra MITI-KM, termasuk seluruh peserta yang hadir di sini, bahwa kita sudah harus sadar dari sekarang bahwa 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 yang akan datang, negara ini kita yang ngurus. Bangsa ini kita yang bertanggung jawab. Bahkan bisa jadi amanah mengelola dunia ini begitu ya, ada di pundak teman-teman. Who knows? 30 yang akan datang ada yang jadi menteri di sini. Who knows? 40 tahun yang akan datang ada yang jadi presiden di sini. Amin ya, insya Allah ya. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mari kita manfaatkan agenda ini dengan baik. Tentu ini juga sebagai momen refleksi kita di akhir tahun menyambut tahun 2002 yang akan datang. Tagline MITI-KM, menuju Indonesia bangga, semoga kita sama-sama wujudkan. Dan tentu insya Allah semoga acara ini menjadi acara yang bisa ngasih insight ya. Banyak hal baru, banyak hal yang bermanfaat bisa kita ambil. Sekian, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Azam atas penyampaian sambutannya. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita melangkah ke acara inti kita pada malam hari ini, yaitu terkait dengan penyampaian materi, mungkin kembali saya ingatkan lagi bahwa di akhir acara kita pada malam hari ini nanti ada Q&A session dan juga ada sharing session di akhir. Untuk itu diharapkan kepada seluruh teman-teman untuk dapat mengikuti agenda ini hingga selesai. Juga nanti akan dibagikan door prize yang bisa dimenangkan oleh semua teman-teman, baik itu yang pengurus maupun yang mitra. Ya. Baik, selanjutnya kita melangkah ke agenda yang ditunggu-tunggu untuk kita semua, yaitu terkait dengan penyampaian materi yang akan dimoderatori oleh Nur Alfitrah Mapuna SH. Untuk itu, kepada saudara moderator, dengan hormat saya persilakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara MC yang saya hormati Mas Asam Hafidz selaku Ketua MIPI KM, yang saya hormati teman-teman mitra sekalian yang sempat hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa man tabi'ahu yaumil qiyamah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang tidak pernah pilih sayang, yang senantiasa memberikan nikmat nyata terhingga pada kita semua sebagaimana tetesan air hujan yang menurun di bumi yang tak terhitung jumlahnya. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan diskusi pada malam hari ini yang membahas terkait masalah investasi. Adapun tema yang sangat menarik yang akan kita bahas pada malam hari ini yakni 2022 menuju Indonesia bangga menjadi investor muda siapa takut. Tak lupa pula salam serta salawat kita aturkan ke panjuan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah Nabi yang merupakan sang pembawa risalah kebenaran yang telah mengantarkan kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terangnya zaman Islamiyatan. Izinkanlah saya selaku moderator pada malam hari ini untuk memulai diskusi kita pada malam hari ini dengan ungkapan pantun. Di Afrika Selatan ada Nelson Mandela, di Indonesia ada Soekarno-Hatta. Salam investor muda, wujudkan perubahan untuk Indonesia. Adapun narasumber kita pada malam hari ini yang insya Allah akan menjadi kawan diskusi kita pada malam hari ini yakni ada Mas Kais Abdul Fattah, Sarjana Pertanian. Beliau merupakan salah satu praktisi siswaf dan juga investor muda. Dan selanjutnya ada Mas Andre Gusli, Sarjana Komputer. Beliau merupakan Kepala Departemen Binwil, MIPI KM, dan juga merupakan salah satu investor muda yang akan bersama-sama pada malam hari ini dengan kita semua untuk membahas terkait masalah menjadi investor muda siapa takut. Ketika kita berbicara tentang investor muda, mengambil sebuah kata-kata yang kemudian ditorehkan oleh Mas Asam, bahwa investasi ini kita berbicara tentang masa depan. Jadi, kalau sebenarnya kita berbicara tentang masa depan, artinya secara investasi ini bagaimana kemudian kita pada hari ini memiliki yang namanya kemandirian secara ekonomi, kemandirian secara finansial. Itu pun erat kaitannya dengan berbicara tentang investor muda. Adapun nanti kita akan elaborasi bersama terkait masalah 2022 menuju Indonesia bangga menjadi investor muda siapa takut. Bagaimana sih kemudian kita untuk menjadi investor muda, apa-apa saja yang harus kita lakukan, dan kemudian langkah-langkah seperti apa yang harus kita lakukan. Nantinya kita akan mengulik bersama dengan narasumber-narasumber kita pada malam hari ini. Sebelum kita melangkah kepada sesi diskusi kita ataupun sesi pemaparan materi daripada narasumber-narasumber kita, izinkanlah saya selaku moderator untuk membacakan kurikulum vitae daripada masing-masing narasumber. Yang pertama, ada Mas Andre Gusli, Sarjana Komputer. Beliau merupakan lulusan dari Sarjana Komputer Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara. Beliau memiliki skill yakni Project Management, People Management, Graphic Design, Computer dan Network, Programming, Organization Development, Critical Thinking, Public Speaking, Teamwork, Leadership, dan skill-skill lainnya. Beliau juga sewaktu mahasiswa pernah mendapatkan beasiswa yakni Central of Bank Indonesian Scholarship. Beliau juga pernah mendapatkan YBM BRI Scholarship dan PPA Scholarship atau beasiswa PPA itu sendiri. Adapun beberapa pengalaman dari beliau, yang pertama, beliau pernah ikut serta di dalam PT Prisidea Teknologi as a Project Manager. Beliau juga bergabung di dalam startup Semut as Chief Public Relation Officer dan beberapa work experience lainnya. Adapun achievement yang telah ditorehkan oleh beliau,
yakni the most outstanding student of Science and Technology Faculty UINSU. Juara 2, winner of Faculty Science and Technology Paper Competition. Juara 1, winner of 8 competition UINSU. Dan selanjutnya, adapun pemateri kita yang kedua, yakni ada Mas Kais Abdul Fattah, Sarjana Pertanian. Beliau merupakan lulusan Agronomi dan Hortikultura IPB University. Adapun beberapa skill daripada beliau, urban farming, pertanian organik, fotografi, desain, komunikasi, negosiasi, bahasa Inggris. Adapun beberapa pengalaman kerja beliau juga, yakni CV Mitra Pharma, Maxima Foundations, Basnas DKI Jakarta, PT Bahtera Bina Prestasi, Startup Center Indonesia, Royal Plan Indonesia. Adapun beberapa pengalaman organisasi beliau, BEM Fakultas Pertanian IPB, Komunitas Banana Pirates, dan juga adapun beberapa pengalaman organisasi beliau, yakni Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia, Klaster Mahasiswa 2017 sampai sekarang, yakni staf ahli Departemen Jaringan dan Kemitraan. Selanjutnya, tanpa menunda-nunda lagi, izinkanlah saya selaku moderator untuk mempersilakan pemateri kita yang pertama, yang akan menjadi kawan diskusi kita pada malam hari ini, yakni Mas Andre Gusli, Sarjana Komputer. Kepada Mas Andre, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak. Pitra, apa suara saya terdengar jelas, teman-teman? Ya, terdengar, Mas. Oke. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua Umum ITKM yang hadir pada hari ini di tengah-tengah kita, Mas Azam Muhammad Hafiz SE. Yang kami hormati juga seluruh kepala departemen dan seluruh pengurus departemen ITKM yang hadir pada hari ini. Dan yang juga kami hormati seluruh mitra yang juga mengikuti acara kita pada malam hari ini. Saya merasa sangat senang dan sangat bersyukur ya bisa bertemu dengan teman-teman semua, teman-teman mitra khususnya dan pengurus, baik yang pengurus baru juga. Selamat datang teman-teman. Semoga hari ini akan banyak sekali hal-hal baru yang akan kita diskusikan bersama. Dan yang perlu kita apresiasi bersama teman-teman, perlu diketahui bahwa semua petugas pada hari ini, baik dari MC yang membaca doa dan yang menjadi moderator pada hari ini, adalah teman-teman pengurus MITKM dari Indonesia Timur. Boleh kita kasih tepuk tangan. Nah, luar biasa. Dan ya, saya rasa ini salah satu kebanggaan juga untuk kita. Dan ini juga yang menjadi fokus MITKM untuk periode ini. Kita ingin membangun MITKM di Indonesia bagian timur dan tengah juga, termasuk dengan Kalimantan dan Sulawesi. Karena kita tahu di beberapa tahun sebelumnya, SDM kita yang ada di Jawa dan Sumatera itu jauh lebih banyak daripada teman-teman yang ada di Indonesia Timur. Dan kami berharap di periode kali ini, teman-teman di Indonesia Timur bisa menunjukkan kontribusi terbaiknya dan memberikan yang terbaik juga untuk MITKM dan juga untuk Indonesia nantinya. Baik, sekali lagi salam kenal teman-teman. Perkenalkan sama saya Andre Gusli, saya Kepala Departemen untuk Bina Wilayah untuk MITKM. Jadi kita bertugas untuk 8 bina wilayah dari Sabang sampai Merauke. Selain itu juga saya sudah memulai investasi di pasar modal sudah sejak sekitar setahun lebih belakangan. Dan saya menyadari bahwa begitu pentingnya investasi ini karena ya sekarang kita sudah berada di era yang sudah sangat maju dan hari ini sebenarnya pertumbuhan angka investor di Indonesia itu sangat berkembang pesat. Nah, nanti akan diimbangi juga dengan Mas Kais yang mungkin akan membahas dari sisi syariahnya juga gitu ya, seperti apa investasi yang baik seperti itu. Kita berharap ke depan dari sini, khususnya dari MITKM ini akan banyak lahir investor-investor baru yang nantinya akan memenuhi pasar modal di Indonesia. Gitu. Karena teman-teman, kalau kita tidak pandai untuk memanage keuangan kita gitu, dan kita tidak berinvestasi, nanti sangat dikhawatirkan ke depan kita akan tidak punya aset apapun.
Oke, sebelum saya memulai materi saya ingin menampilkan sebuah video terlebih dahulu ke teman-teman. Sebentar. Oke, saya sebenarnya lebih ke mensosialisasikan ya apa yang sudah juga dibuat dan disampaikan oleh IDX. Jadi, mari sama-sama kita saksikan. Kelihatan layarnya, teman-teman? Soundnya belum terdengar ya? Soundnya belum. Ya, oke, bentar. Ini ada di mana ya? Share sound, oke. Udah kedengar? Ya. Oke. Hai guys, pernah nggak kamu membayangkan atau bahkan membuat rencana untuk masa depan? Misalnya, mau punya rumah sendiri, mau punya mobil ini, mobil itu, mau liburan keliling dunia, atau ngelanjutin pendidikan di luar negeri. Bisa nggak sih generasi muda sekarang dapetin itu semua? Umur berapa ya kira-kira duitnya terkumpul? Oke, kita nabung setiap bulan dan hemat-hemat pengeluaran. Tapi, emangnya yakin di masa mendatang harga barang-barang masih sama? Coba inget-inget, waktu kecil dulu jajan bakso, es krim, minuman botol, mie instan, berapa sih harganya? Sekitar tahun 2010, harga mie instan sebungkus adalah Rp1.100. Nah, sekarang 10 tahun kemudian harganya menjadi Rp2.600. Kok bisa sih naik sampai lebih dari 2 kali lipat? Kenaikan harga ini yang disebut dengan inflasi. Harga barang terus naik sehingga nilai uang semakin menurun. Dan tentunya hal ini mempengaruhi nilai tabungan kamu. Misalnya, kamu menabung di bank dengan tingkat bunga rata-rata 1,74% per tahun, tetapi dalam 10 tahun terakhir telah terjadi inflasi dengan rata-rata 4,58%. Jadi, uang kamu malah kepotong 2,84%. Rugi kan? Nanti, barang-barang yang mau dibeli juga udah naik semua harganya. Terus gimana dong? Kalau kamu cuma mengandalkan tabungan, semua rencana kamu di awal tadi cuma bisa jadi angan-angan. Tapi, jangan takut sama inflasi. Karena solusinya sederhana, yaitu dengan berinvestasi. Investasi merupakan upaya mengelola dana agar menghasilkan keuntungan jangka panjang. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti mendirikan usaha, membeli properti, menyimpan emas, dan yang paling sederhana namun tetap menguntungkan adalah investasi di pasar modal. Ada beberapa produk pasar modal yang perlu kamu ketahui, seperti saham, obligasi, dan reksadana. Apa sih bedanya? Saham adalah bukti bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Jika kamu membeli sebuah saham perusahaan, kamu telah menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut dan berhak atas penghasilan serta kekayaannya. Investasi saham memiliki keunggulan berupa capital gain, yaitu keuntungan yang didapat saat harga jual saham lebih tinggi daripada harga beli, dan dividen, yaitu pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Sedangkan risiko investasi saham dapat berupa capital loss, yaitu kerugian akibat harga jual saham lebih rendah daripada harga beli, dan risiko likuidasi, yaitu perusahaan yang dimiliki dinyatakan bangkrut. Pembukaan rekening saham dilakukan melalui perusahaan sekuritas dengan minimal setoran awal atau deposit sebesar Rp100.000. Produk pasar modal yang kedua adalah obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindah tangankan. Surat ini berisi janji dari pihak penerbit kepada pihak pembeli obligasi untuk membayar utang pokok pada waktu yang telah ditentukan, disertai dengan pembayaran bunga secara periodik. Keunggulan investasi obligasi adalah nilai pokoknya yang selalu tetap,
dan pemberian kupon sebagai biaya yang dibayar oleh penerbit. Nilai tukar kupon adalah tingkat suku bunga dari obligasi tersebut. Sedangkan risiko investasi obligasi adalah risiko likuiditas, yaitu risiko di mana suatu aset memerlukan waktu yang belum pasti untuk bisa ditukar menjadi uang tunai. Dan risiko default, yaitu ketidakmampuan pihak penerbit untuk membayar bunga atau melunasi utangnya saat jatuh tempo. Kamu dapat membeli surat obligasi melalui bank, perusahaan sekuritas, serta lembaga lainnya yang ditunjuk sebagai agen penjual obligasi. Saat ini, sudah banyak produk obligasi pemerintah untuk investor retail dengan minimal pembelian hanya Rp1 juta dan secara umum maksimal pembeliannya adalah Rp3 miliar. Produk ini jauh lebih terjangkau dibandingkan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang secara umum minimal pembeliannya adalah Rp10 miliar. Produk pasar modal yang ketiga adalah reksadana. Reksadana merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada beberapa jenis reksadana, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Keunggulan investasi reksadana adalah kenaikan nilai aktiva bersih atau NAB, yaitu nilai yang menggambarkan total kekayaan bersih reksadana setiap harinya. Sedangkan risiko investasi di reksadana adalah kemungkinan terjadinya penurunan NAB dan risiko default. Pembelian reksadana dapat dilakukan lewat perusahaan manajer investasi atau agen penjual reksadana dengan minimal pembelian yang beragam, bahkan ada yang hanya Rp10.000. Tentu semua investasi ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi soal keuntungan, sudah terbukti bahwa investasi di pasar modal secara jangka panjang lebih menguntungkan, guys. Di luar pendapatan tetap dari pekerjaan, kamu bisa mendapatkan passive income lewat investasi yang rutin. Coba dari dulu sudah mulai berinvestasi. Pasti setidaknya ada satu rencana hidup kamu yang sudah terwujud. Tapi nggak apa-apa kok, tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Nah guys, saatnya mulai menyisihkan uang jajan kamu. Setidaknya Rp100.000 per bulan untuk mulai berinvestasi. Gampang kan? Ternyata investasi di pasar modal itu sederhana tapi powerful ya. Yuk, mulai berinvestasi sekarang. Masih mute dah. Di-unmute dulu. Oh iya, oke, maaf. Ya, jadi sebenarnya investasi itu hal yang bukan serumit yang awalnya kita pikirkan. Dan tidak semenakutkan apa yang kita pikirkan juga sebenarnya. Ketika kita memang memahami apa yang menjadi poin-poin penting nantinya di dalam investasi. Dan teman-teman nggak harus menyiapkan uang, oh aku harus siap 100 juta dulu, oh aku harus siap 200 juta, dan lain sebagainya. Ingat tadi di video dijelasin bahwa mulai dari 100.000 setiap bulan, 100.000 setiap bulan. Dan setiap bulannya ketika saham yang teman-teman pilih adalah saham yang bagus, teman-teman akan mendapatkan passive income. Mungkin teman-teman masih ingat Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, pernah bilang bahwa di luar negeri, orang-orang itu yang bekerja keras bukan dirinya, tapi asetnya. Tapi uangnya yang bekerja keras untuk dia. Nah, disinilah definisi uang itu bekerja keras untuk kita, bukan kita yang bekerja keras untuk mendapatkan uang. Ketika kita sudah memiliki beberapa investasi yang baru. Oke, baik, kita lanjut ke materi. Oke, sebentar. Oke. Layar saya sudah kelihatan, teman-teman? Sudah, Mas. Oke, baik. Nah, ini sudah tadi juga sedikit dijelaskan ya. Oke, kita langsung aja ke
tema kita malam hari ini. Kalau saya akan fokus ke saham, nanti Mas Kais akan membedah lebih general lagi untuk terkait dengan poin-poin investasi apa aja yang bisa kita lakukan. Dan saya berharap kita bisa menjadi seorang praktisi langsung dan tidak hanya teori malam hari ini. Mudah-mudahan besok teman-teman sudah ada yang buka rekening saham atau reksadana atau yang lainnya gitu. Baik. Saham sebagai pilihan investasi kenapa? Yang pertama, saham merupakan salah satu surat berharga yang diperjualkan di pasar modal, diperjualbelikan di pasar modal. Yang kedua, saham merupakan bukti kepemilikan atau penyertaan modal dalam sebuah perusahaan atau perserialan terbatas. Jadi, teman-teman, ketika kalian memiliki satu lot saja, satu lot itu ada sekitar 1.000 lembar saham. Jadi ketika kita mau beli saham itu hitungannya per lot. Nah, itu otomatis kita termasuk ke dalam pemilik dari perusahaan. Walaupun itu 0,000 sekian persen dari kepemilikan yang kita punya di dalam satu perusahaan itu. Makanya, ketika kita memiliki satu lot saham saja, kita diikut sertakan di dalam RUPS. RUPS itu adalah rapat umum pemegang saham. Jadi ketika kalian misalnya investasi di perusahaan Telkom misalnya atau di Bank Syariah Indonesia, ketika perusahaan melakukan rapat rutin untuk rapat umum pemegang saham, maka kalian pasti akan ikut. Even cuma satu lot saja. Nah, itu. Ini dia ya, sudah ada di sini poinnya. Pemilik saham memiliki hak untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham. Berikutnya, memiliki saham berarti memiliki kesempatan untuk mendapatkan dividen. Dividen itu adalah pembagian hasil dari keuntungan perusahaan. Jadi, setiap perusahaan itu punya kebijakan masing-masing. Ada yang memiliki kebijakan untuk membagikan dividen 1 tahun itu sekali, ada yang 1 tahun 2 kali. Dan ini tidak mengurangi jumlah investasi yang ada di dalam rekening kalian. Jadi, ketika kalian misalnya berinvestasi di dalam rekening kalian itu ada sekitar 1.000 lot saham Telkom misalnya. Nah, jika kalian mendapatkan dividen, maka akan mengurangi lot saham yang kalian miliki. Teman-teman mohon untuk mengaktifkan mic-nya supaya kita lebih. Oke. Sekali lagi teman-teman mohon untuk menonaktifkan mic-nya dulu. Baik. Nah, berikutnya saham merupakan aset yang liquid, jadi mudah untuk diperjualbelikan. Jadi banyak case ya, yang orang-orang tua terdahulu gitu, dia punya saham misalnya sampai 1.000 lot. Dan itu dulu kan bentuknya beda ya. Kalau dulu bentuknya nih, kayak yang ada di sini nih, surat seperti ini. Sekarang kan sudah online semua nih teman-teman. Bahkan ketika kita invest, surat itu masuk melalui email kita. Gitu. Nah, ketika kita memiliki bukti surat saham ini, surat berharga ini, ketika kita masukkan lagi ke salah satu sekuritas yang waktu itu dipakai gitu, maka kita bisa menarik lagi dananya gitu. Misalnya waktu itu orang tua kita masukkan saham di saham Telkom, sekarang kan udah 4 ribuan ya, 4.000 per lembarnya. Nah, kalau misalnya dulu kita masuk ketika di harga 1.000, maka udah berapa ratus % keuntungan yang kita dapatkan. Nah, itu bisa diambil lagi gitu ketika waktu itu orang tua kita dan sekarang kita mau ambil. Nah, ada dua keuntungan ketika kita investasi di saham. Pertama, dividen. Jadi dividen itu adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Contoh, misalnya salah satu emiten. Emiten ini perusahaan ya, kode yang memiliki kode-kode emiten. Nah, misalnya dia membagikan dividen per saham itu sekitar 500 per lembar saham. Maka misalnya nih, Rina memiliki sahamnya sebanyak 5.000 lembar atau 50 lot. Jadi dividen yang dia dapatkan adalah 2.500.000. Seperti itu. Nah, ini 2.500.000 tidak mengurangi jumlah 50 lot saham yang kalian miliki. Jadi dia adalah passive income. Yang kedua adalah capital gain. Capital gain adalah keuntungan ketika kita menjual harga saham lebih tinggi daripada harga ketika kita beli. Contoh, misalnya kita beli di harga 3.000. Misalnya Telkom. Telkom waktu itu ketika pandemi, misalnya sampai harganya itu ke 2.500. Kita beli tuh di harga diskon seperti itu. Nah, ketika sekarang harganya sudah 4.000,
maka kita akan dapat capital gain itu sekitar 1.000 per lembarnya. Maka dikalikan. Berarti kalau misalnya ini kita punya 50 lot atau 5.000 saham, keuntungan yang kita dapatkan adalah 5.000 saham, terus dikalikan 1.000. Gitu. Oke, itu jadi ada 2 keuntungan ya teman-teman. Nah, itu kenapa saya sendiri merasa bahwa saham ini salah satu investasi yang sangat bagus untuk saya pribadi gitu. Dan saya belajar banyak hal ketika saya investasi di saham. Kenapa? Saya belajar tentang laporan keuangan perusahaan, saya belajar tentang berita-berita terbaru terkini gitu ya, tentang rencana-rencana ekspansi perusahaan dan sebagainya gitu. Jadi beda ketika kita investasi emas ya. Emas itu kan sesuatu yang barang perusahaan mengelola usahanya. Bisnis modelnya seperti apa? Ini perusahaan bakal berkembang seperti apa ke depannya. Nah, di situ yang akan kita analisis terus. Dan kalau teman-teman tahu di Amerika, ketika ada RUPS atau rapat umum pemegang saham, itu rata-rata anak muda isinya. Dan itu bahkan satu stadion bisa penuh. Gitu. Sebenarnya angkanya kalau di Indonesia itu semakin hari semakin tinggi. Nah, ternyata memang ada beberapa resiko juga ya. Pertama, tidak mendapatkan dividen. Umumnya perusahaan itu membagikan dividen ketika perusahaan menunjukkan kinerja yang baik. Jadi ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja atau mengalami kerugian, maka perusahaan tidak memberikan dividen kepada pemegang saham. Makanya kuncinya, teman-teman harus pilih saham yang punya fundamental baik. Fundamental baik itu nanti teman-teman bisa baca, nanti kita mungkin lebih detail lagi, itu dibaca dari laporan keuangan. Misalnya dari net profit. Net profit itu keuntungan perusahaan. Ada gross profit juga. Gross profit itu keuntungan kotor dari perusahaan. Net profit itu keuntungan bersih. Jadi teman-teman bisa baca dari itu. Apakah dia setiap tahunnya net profitnya itu meningkat. Gitu. Keuntungan perusahaannya meningkat. Gitu. Dan silakan teman-teman baca dari segala sektor lini bisnisnya. Gitu. Misalnya Telkom. Telkom punya anak perusahaan apa aja nih? Oh, Telkom punya Finet. Telkom punya Speedy, Telkom punya Telkomsel, Telkom punya A, B, C, D, F, G. Nah, dan kalian merasa ini satu potensi yang besar karena mengingat digitalisasi di Indonesia juga akan semakin berkembang. Maka silahkan. Nah, ini dan sektornya itu banyak ya kalau di saham. Ada sektor resources, ada sektor teknologi, ada sektor consumer goods, ada properti, dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung teman-teman. Dan yang paling penting adalah kalian memilih saham yang kalian pahami sektor bisnisnya. Misalnya kalian bidangnya adalah katakanlah perbankan. Kalian adalah anak ekonomi dan suka belajar perbankan. Maka coba kalian analisis tuh perusahaannya. Kalau kalian rasa cocok, kalian invest. Dan jangan pernah investasi ke perusahaan yang kalian tidak tahu lini bisnisnya apa. Oke, ini mungkin berkaitan dengan struktur pasar modal, kalian bisa lihat aja ya seperti apa. Tidak berkaitan dengan teknis. Oke, kita lewati. Nah, ada beberapa cara untuk mendapatkan saham. Pada dasarnya terdapat 3. Pertama, membeli saham di pasar perdana atau ketika sebuah perusahaan melakukan penawaran publik atau go public. Kedua, membeli saham di pasar sekunder atau membeli saham yang telah tercatat pada perdagangan di bursa efek. Yang ketiga, membeli saham melalui pembelian unit atau penyertaan reksadana atau lewat reksadana. Jadi kalau lewat reksadana itu kalian punya manajer investasi di dalamnya. Dan kalau di reksadana sebenarnya lebih low risk. Jadi resikonya lebih kecil. Tapi return kalian atau keuntungan itu juga jauh lebih kecil kalau di reksadana. Beda dengan saham karena kita yang langsung menganalisis dan kita dapat 2 keuntungan yang tadi saya bilang. Ada capital gain dan ada dividen. Nah, ini notes-nya khusus untuk pasar sekunder. Terlebih dahulu kita harus menjadi nasabah di salah satu broker saham atau perusahaan sekuritas yang menjadi anggota di Bursa Efek. Bursa Efek Indonesia terdapat 120 broker saham yang dapat melayani kita untuk melakukan jual beli saham. Nah, ini banyak ya contohnya. Kalau di Indonesia tuh banyak juga ya. Ada kalau yang terkenal tuh ada Indo Premier, ada Nah, ini bisa coba untuk
langsung dilakukan ketika kalian nanti tertarik untuk menjadi seorang investor. Yang pasti memang kalian akan nanti mengalami yang namanya, oh saham saya lagi minus. Kalau prinsip dari Warren Buffett atau seorang investor saham yang terkenal di dunia, dia nggak peduli saham itu naik, turun, dan lain sebagainya. Karena prospek dia adalah jangka panjang. Prospek dia jangka panjang. Jadi dia memperkirakan, oh saham atau perusahaan ini akan berkembang 10 tahun lagi. Maka saya akan mengambil uang saya di 10 tahun kemudian. Jadi ketika dia invest misalnya, per lotnya itu sekitar tadi ya per lembarnya sekitar 3.000, maka 10 tahun kemudian misalnya menjadi 8.000, 12.000 dan sebagainya. Dan yang paling penting, seperti yang ditampilkan oleh video tadi, kenapa kita harus menjadi investor? Karena angka inflasi itu akan terus terjadi gitu. Jadi teman-teman pasti ingat dulu waktu beli telur. Telur itu dulu pertama banget waktu kita masih kecil harganya Rp500. Sekarang kalian bisa cek di pasar berapa harga telur per butir. Kalau yang per kilo ya seperti itu juga gitu. Dan saya ingat dulu waktu saya masih kecil, telur harga per butir ada 500. Sekarang di Medan itu harga telur sudah sampai 2.000 per butir. Maka coba lihat, udah meningkat sedemikian rupa gitu. Maka ketika kita tidak memiliki aset, nah disitulah kita akan kehilangan uang kita. Ketika cash yang kita simpan, ya udah nilainya pasti akan terus berkurang, teman-teman. Itu alasan yang paling penting kenapa kita harus investasi di pasar modal. Nah, ini langkah untuk awal kita menjadi seorang investor. Pertama, mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak perusahaan sekuritas, yaitu formulir pembukaan subrekening efek dan formulir rekening dana investor atau RDI. Kalian bisa cari sekuritas apapun yang kalian rasa kalian cocok dengan fitur-fiturnya. Di Indonesia udah ada banyak ya perusahaan-perusahaan sekuritas yang bahkan yang syariah juga udah banyak, yang artinya dia menggunakan rekening RDN-nya itu RDN yang syariah. Di iPod juga sudah ada. Terus, nah nanti mungkin Mas Kais akan lebih detail ya mengenai itu. Jadi kalian silahkan coba searching dari sekarang sekuritas mana aja yang kalian rasa itu cocok dengan kalian. Begitu juga dengan interface yang ada di sekuritas itu. Dan saya rasa beberapa perusahaan sekuritas yang terbaru interface-nya sudah sangat mudah untuk kalian pahami, gitu, untuk melakukan jual beli saham, bahkan informasi tentang perusahaan-perusahaan tersebut. Gitu. Berikutnya ada juga memberikan dokumen yang perlu diperlukan seperti KTP, NPWP juga diperlukan, fotokopi depan buku tabungan. Nah itu nanti gunanya untuk buku tabungan bank itu untuk misalnya kita mau menarik dana kita di saham, maka nanti akan larinya ke sana. Nah, untuk deposit biasanya berbeda-beda, tapi rata-rata itu dimulai dari Rp100.000. Deposit ini adalah uang yang masuk langsung ke rekening kita, gitu. Itu bisa langsung kita gunakan. Gitu. Oke, baik. Setelah disetujui, selanjutnya silakan bertransaksi. Nah, ini yang secara yang tidak online. Sekarang sudah banyak perusahaan sekuritas yang sudah memfasilitasi pembukaan rekening secara online. Nanti kalian bisa cek lagi perusahaan apa aja. Nah, ini ada mekanisme perdagangan saham. Jadi ada dua di sini, di tengah-tengah itu ada IDX, ada KP dan ada KC. Nah, ini kita yang investor ya, anggota bursa. Jadi kita melakukan order jual beli saham di sini. Nah, saham yang kita mau beli akan bisa kita beli ketika ada yang menjual. Jadi mungkin ketika misalnya kita nanti udah masuk, gitu, kok lama ya nunggunya. Ya mungkin di harga yang kita masukin itu belum ada orang yang menjual di harga segitu. Gitu. Misalnya kita mau beli di harga saham Telkom di harga 3.000, sementara saham yang sekarang harganya sudah 4.000. Maka jadi kita nggak dapat. Tapi kalau kita sesuaikan 4.000, bisa jadi ada orang yang menjual dengan harga segitu juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini informasi-informasi yang tidak berkaitan dengan teknis, teman-teman bisa langsung baca aja. Nah ini jadwal untuk transaksi perdagangan saham.
Teman-teman bisa lihat untuk sesi-sesinya dimulai dari jam 9 sampai jam 12 untuk Senin dan Kamis, dan Jumat dimulai dari 9 sampai 11.30. Jadi perdagangan saham tidak 24 jam ya teman-teman untuk teman-teman jual beli. Soalnya teman-teman mau jual di jam 12 malam gitu, nggak bisa karena ada jam-jam bursanya. Bahkan ketika hari libur, ketika hari merah itu bursa juga tutup atau libur. Oke, nah ini bisa dibaca juga kenapa pergerakan harga saham bisa naik dan turun. Pertama, pergerakan harga saham ditentukan oleh supply and demand atas saham tersebut. Demand meningkat ketika harga saham naik dan sebaliknya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, ada pergerakan suku bunga bank, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, kinerja saham, baik itu penjualan dan laba meningkat bagi dividen dan seterusnya, faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial politik. Sama seperti ketika kita sedang ada di posisi corona. Nah, itu saham kemarin benar-benar jatuh banget di Indonesia ya. Sampai di harga yang benar-benar kacau gitu. Nah, kalau kita memang sudah paham pasar modal, kita nggak perlu panik gitu. Kita cicil terus di harga yang itu justru harganya sudah diskon gitu. Maka teman-teman yang sudah masuk menjadi angkatan corona di dunia persahaman atau pasar modal, sekarang mungkin teman-teman sudah merasakan banyak manfaatnya. Oke, ini memantau kondisi saham ada beberapa cara. Teman-teman bisa melihat informasi rekomendasi dari perdagangan efek. Kalau saya bisa sering lihat itu di RTI bisnis. Terus ada juga memantau secara mandiri. Teman-teman sekarang sudah bisa baca banyak berita. Ya, ini indeks harga saham atau IHSG ya. Teman-teman bisa baca. Jadi IHSG itu adalah gabungan dari harga keseluruhan gitu. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat dan saya berharap bukan hanya sekedar teori, dan nanti lebih detail Mas Kais akan coba menjelaskan ke teman-teman, dan mudah-mudahan akan banyak investor-investor baru yang hadir dari ruangan ini. Karena kita berharap siapa lagi ya yang akan menjadi investor di tuan rumah di negeri kita sendiri. Dulu sebelum corona itu angka investor asing jauh lebih besar daripada investor lokal yang ada di Indonesia. Nah, sekarang udah mulai mengejar nih angka investor asing, investor lokal yang seperti kita, investor retail gitu ya. Investor kecil yang banyak mulai dikuasai oleh anak muda. Nah, jadi kita harus bisa menjadi raja di negeri kita sendiri gitu. Jadi silakan ayo kita berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang kita yakini perusahaan itu akan punya progres yang baik ke depannya. Nah, ini juga untuk masa depan kita bersama. Misalnya nanti kita merencanakan investasi untuk pendidikan anak kita, untuk uang pensiun kita, dan lain sebagainya. Maka itu harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Dan ya sebaiknya teman-teman juga jangan jadi generasi yang ketika punya uang langsung dihamburkan, dibelanjakan, dan sebagainya. Lebih tergoda oleh 12-12 daripada misalnya menabung saham gitu ya. Nah, itu makanya hal-hal yang seperti itu jadi sangat penting untuk kita pelajari. Mungkin itu aja dari saya. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi diskusi yang mungkin akan jauh lebih seru nantinya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas kepada Mas Andre Gusli, sarjana komputer, yang tadi telah mengulik terkait masalah pentingnya investasi menjadi investor muda, dan juga bagaimana sih kita bisa menjadi investor saham itu sendiri. Mungkin selanjutnya juga akan dielaborasi lebih dalam lagi oleh Mas Kais Abdul Fattah, sarjana pertanian. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Mas Kais Abdul Fattah untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alfitra atas kesempatannya. Tadi juga udah disampaikan juga banyak sama Andre. Keren banget Andre nyampein tentang investasi sahamnya, cukup mendetail gitu ya. Tadi juga udah dikasih sambutan. Terima kasih banget nih atas undangannya Bapak Ketua Pak Azam. Saya sebagai stafnya aja di MITI. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini saya mau bahas terkait investasi, tapi secara umum ya, secara umum investasi yang benar-benar umum gitu. Kalau Andre tadi cukup mendalam ya untuk investasi sahamnya, cuman kalau saya akan bahasnya secara umum dan nyeret-nyeret tentang hukumnya juga gitu. Jadi supaya kita tahu
hukumnya itu gimana sih, bolehnya itu sampai mana, nggak bolehnya itu sampai mana. Oke, saya mau share screen. Udah muncul belum? Loading kayak. Loadingnya. Udah muncul kan? Belum Mas Kais. Belum ya? Udah. Udah ya. Oke. Ini sebetulnya saya PPT-nya PPT umum karena saya punya emang materinya itu banyak, terus juga tergantung kebutuhan lagi diminta buat sharing tentang apa. Jadi semuanya saya kumpulin jadi satu dalam judul besar. Nah, nanti kalau malam ini bahasannya tentang investasi ya, nanti akan kita bahas terkait investasinya itu sendiri gitu. Ya ada 126 slide, ya berarti 3 SKS lah ya. Ini lumayan banyak, tapi insya Allah nggak akan semuanya kita bahas ya. Oke, kita mulai. Ya, ini quotes yang saya buat terkait yang relate dengan kondisi saat ini ya. Kenapa sih kita harus bertransaksi, termasuk investasi gitu ya, sesuai dengan syariat. Ini saya bahasnya spesifik ya tentang syariah itu sendiri gitu. Ya, semoga di sini mungkin mayoritas Muslim jadi lebih relate gitu ya. Meskipun sebetulnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi syariah itu luas, nggak harus untuk orang Muslim doang gitu. Jadi semuanya pun juga bisa menjadi pelaku ataupun jadi target dari ekonomi syariah itu sendiri. Nah, ini quotes-nya, mencoba bermuamalah sesuai syariah secara kafah di zaman penuh fitnah. Ini ada dalil-dalil bahwa kita itu dilarang untuk melakukan riba, perzinahan dan lain-lain, yang mana itu banyak sekali mudorotnya gitu ya, ancaman-ancaman yang mana itu bisa berkaitan langsung di dunia maupun nanti hukumannya di akhirat juga ada gitu. Nah, ini 3 poin utama doror dan lain-lain. Tapi secara umum 3 hal ini aja yang perlu dipahamin secara mendalam. Kalau saya penyampaiannya agak ngadet-ngadet karena sinyal, tolong disamping. Ini nggak perlu dibahas. Nah, ini intinya teman-teman nanti bisa lihat di materi ini bakal dibagiin. Intinya banyak banget ancaman-ancaman, entah itu untuk maisir, goro, riba, terutama riba yang paling besar ya, karena ya ini salah satu yang paling mengerikannya gitu ya, bahwa ternyata hukumannya riba atau betapa beratnya dosanya riba itu ya seolah-olah kayak kita melakukan zina pada ibu kandung sendiri, atau disebutin di hadis yang lain berbuat zina sebanyak 36 kali. Sedangkan riba itu banyak banget bentuknya, banyak banget contohnya. Jadi itu yang paling perlu kita hindarin gitu, karena kalau maisir, goror itu emang relatif lebih mudah kita hindarin gitu ya. Sedangkan kalau riba ini kadang secara nggak langsung kita bisa jadi itu jadi pelaku gitu. Dan itu banyak banget contohnya. Nanti teman-teman bisa dibaca sendiri. Nah, ini bahwa ini contohnya gitu ya, bahwa bunga bank itu ternyata sudah termasuk riba. Nggak cuma bunga bank, bunga apapun, kayak misalkan investasi tadi juga di materi Andre juga sempat dijelasin bahwa kalau obligasi itu menghasilkan bunga yang dihasilkan dari kegiatan investasi di obligasi. Nah, ternyata bunga obligasi pun juga haram, karena itu udah termasuk bahwa bunga itu udah ditetapkan sebagai riba. Ini untuk maksudnya bunga yang bersifat tambahan ya, ketika ada pinjam meminjam gitu, masuk riba nasiah. Nah, ini juga dalil bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Al-Baqarah ayat 275. Dan sebetulnya solusi atas bagaimana mengatasi riba itu sendiri Allah sudah
menjelaskan gitu ya, ada dua cara. Yang pertama itu dengan jual beli di Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua di ayat selanjutnya Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Nah, artinya bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi ada dua cara untuk memusnahkan riba di dunia ini. Yang pertama itu dengan melakukan jual beli, yang kedua dengan melakukan sedekah gitu. Nah, mungkin untuk yang kita bahas malam hari ini itu lebih banyak bahasannya tentang jual beli. Jual beli itu kan bisa diperluas gitu ya. Investasi pun juga bisa dikatakan jual beli gitu. Sedangkan untuk yang sedekah itu juga akan kita sedikit bahas malam ini. Apalagi saya sebetulnya itu praktisinya di bidang ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Karena saya sekarang kerja di ACT Foundation, Aksi Cepat Tanggap, yang mana itu mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf gitu ya. Dan itu juga jadi salah satu kunci untuk memusnahkan riba di dunia ini gitu. Nah, kita harus memulai mengatur keuangan kita. Kalau misalkan terutama teman-teman yang udah kerja nih pasca kampus, itu setiap bulannya yang udah kerja kita punya penghasilan kan. Nah, kita harus ngebagi-bagi sesuai porsinya masing-masing karena itu penting banget. Jangan sampai semuanya itu kita habisin buat konsumsi. Nah, ini sebetulnya relatif ya, setiap orang beda-beda. Cuman memang idealnya itu ada porsinya masing-masing, yang mana ada konsumsi, ada untuk investasi, ada untuk charity, atau kalau dalam Islam ziswaf itu sendiri tadi ya. Yang terakhir juga ada untuk membayar tagihan, utang, atau dana darurat. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah terkadang kita salah mengatur keuangan. Sebetulnya bahasan investasi itu bahasan terakhir kalau menurut saya. Nggak terakhir-terakhir amat sih, karena setiap orang itu fase keuangannya itu beda-beda. Ada yang dia masih struggle untuk bagaimana bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ada juga yang udah masuk ke step berikutnya, bagaimana supaya bisa nabung. Nah, setelah udah bisa nabung, nah bagaimana supaya dia bisa beramal. Terus habis itu bagaimana setelah udah bisa beramal, bagaimana dia bisa memutar uangnya itu sendiri. Dengan catatan uang yang diputar itu cuma boleh uang dingin ya. Ini yang perlu ditekankan, jangan sampai kita naruh uang panas, ditaruh di investasi, karena di investasi itu ketika udah diputar susah cairinnya. Emang beda-beda setiap instrumen investasi itu sendiri gitu ya. Tapi bayangin kalau misalkan kita punya uang gede, habis itu kita putar di investasi, katakanlah investasi sektorial. Yang ini kita nggak bahas di hari ini, karena bahasan saya pun juga lebih ke spesifik investasi sektor keuangan. Sektorial katakanlah misalkan kita beli ruko di situ jualan, misalkan jualan bakso gitu loh. Kita punya rukonya itu sendiri, kita beli. Nah, ketika suatu saat kita butuh uang buat operasi, tiba-tiba kita sakit apa gitu kan. Nah, itu kan nggak bisa. Kita rukonya itu gimana buat kita butuh uang cash, itu nggak bisa. Karena uang kita yang banyak itu udah ditaruh buat beli ruko gitu kan. Artinya kan itu nggak liquid. Makanya kita harus memberikan porsi bahwa kita juga harus punya tabungan, harus punya dana darurat. Baru setelahnya investasi gitu loh. Baru setelah investasi udah beres, kita mikirin bagaimana supaya kita punya uang ketika nanti pensiun. Nah, setelahnya baru kita mikirin bagaimana supaya setelah kita meninggal kita nggak ninggalin utang, nggak ninggalin keluarga kita itu susah, tapi bagaimana supaya kita bisa memberikan warisan. Nah, itu yang tahap yang paling belakangan lah gitu. Tapi investasi ini ya bisa dibilang agak di tengah-tengah ya. Cuman kayaknya kalau buat anak muda ngomongin bagaimana supaya kita meninggalkan warisan, kayaknya itu belum relate gitu ya kalau misalkan buat anak muda gitu. Tapi intinya yang perlu saya sampaikan di sini bahwa setiap gaji kita itu ada porsinya masing-masing, jangan sampai kita salah. Charity itu penting. Nah, ini juga yang perlu saya sampaikan bahwa investasi itu nggak cuma investasi uang di beli saham, beli reksadana, beli sukuk, beli properti segala macam. Tapi jangan lupa bahwa ada hak-hak orang lain dalam harta kita. Apalagi kalau misalkan gaji kita atau uang kita itu udah masuk nisab gitu ya. Ketika waktunya udah masuk haul ya wajib kita keluarkan, karena zakat itu kan wajib sifatnya, bahkan itu menjadi rukun Islam gitu. Nah, selain zakat buat kita yang belum sampai ke sana gitu ya nggak masalah, kita bisa melakukan infak sedekah gitu, atau wakaf juga nggak masalah, karena zaman sekarang wakaf itu lebih mudah, dan itu investasi bukan cuma investasi untuk dunia tapi juga investasi untuk akhirat. Jangan sampai kita fokus nambah portofolio nih, uangnya banyak banget diputer di bisnis atau di investasi keuangan, tapi kita pelit gitu loh.
Itu ya kalau misalkan kayak gitu jangan heran kalau tiba-tiba portofolionya merah semua atau misalkan banyak ruginya. Ya mungkin harta kita nggak berkah gitu loh. Makanya kita perlu investasi dunia juga investasi akhirat gitu dengan kita melakukan ziswaf itu sendiri, zakat, infak, sedekah, wakaf gitu. Jadi ada keseimbangan lah gitu. Selain itu juga yang perlu kita alokasikan yang di sini nggak ada itu investasi, kalau bahasa orang zaman sekarang yang lebih keren gitu, investasi leher ke atas. Karena teman-teman ketika teman-teman nambah skill, teman-teman nambah jaringan, teman-teman nambah ilmu segala macam, itu pun juga investasi sebetulnya. Jadi kita ikut kursus, kita ikut apapun itulah yang nambah keahlian atau ilmu, itu sebetulnya investasi gitu. Atau bisa juga selain itu juga ada investasi kesehatan. Kita beli makanan sehat, kita olahraga segala macam, itu juga investasi gitu. Tapi emang itu bukan bahasan hari ini gitu ya. Tapi secara umum itu juga investasi gitu loh. Meskipun secara definisi investasi itu sendiri yang lebih spesifik ke arah memutar harta itu nggak masuk. Cuman kan itu kan untuk jangka panjang juga gitu ya. Oke, intinya semuanya itu harus sesuai dengan syariah, mau itu kita nabung, habis itu kita butuh pembiayaan, kita mau investasi. Nah, di sini saya coret ya obligasi, kalau tadi di penjelasan Andre karena itu materinya umum gitu. Jadi yang dimasukin kalau misalnya investasi syariah itu hanya sukuk gitu ya, bukan obligasi. Nanti akan dibahas bedanya gitu. Sedangkan yang lain yang di sini yang saya masukin ini hanya untuk yang syariah aja gitu ya. Jadi maksudnya ini bursa saham, reksadana, sukuk, peer-to-peer, equity crowdfunding, deposito, itu semuanya yang syariah. Jadi intinya kita harus memilih semua yang syariah gitu. Terutama yang muslim di sini ya. Mungkin di sini ada mungkin yang nggak tahu juga kalau misalnya ada yang non muslim. Tapi untuk yang Islam ya wajib harus memilih yang syariah karena itu sebetulnya bukan pilihan. Bukan kata saya, tapi emang ini ya emang pada dasarnya ya ibaratnya kayak kita mau makan kita makanan yang ada label halalnya atau kita makan masakan kita sendiri yang mana itu tidak terdapat zat-zat haram, itu bukan pilihan gitu loh. Tapi emang itu kewajiban, sama halnya dengan transaksi keuangan gitu atau transaksi secara umum gitu loh. Jadi bukan soal kita memilih, oh kalau di syariah lebih untung nih kalau nabungnya di bank syariah, atau kalau misalkan milihnya investasi saham syariah itu lebih untung nih. Belum tentu, bisa jadi lebih rugi. Tapi masalahnya bukan soal untung rugi itu setelahnya. Yang penting itu syariah dulu. Makanya kalau quote saya, syariah first, cuan follow gitu. Jadi percuma kalau misalkan kita untungnya banyak tapi itu haram. Ya sama aja kayak misalkan kita buat makannya banyak, kenyang, enak, tapi yang kita makan semuanya haram gitu loh. Babi guling misalkan atau babi panggang. Tapi kan itu kan nggak halal gitu loh. Ya buat apa kita kenyang tapi nggak halal? Mending kita makan yang halal tapi kenyang juga gitu loh. Ya seminimal-minimalnya halal tapi sedikit nggak masalah gitu. Karena yang paling penting itu hukumnya dulu. Baru setelahnya kita bahas ikutannya belakangan. Nah, ini nggak perlu dibahas karena ini bahasan yang lain ya, bukan bahasan investasi. Ini bahasannya bank. Kita langsung lanjut aja ke investasi. Materi-materi ini tentang praktis sih, bagaimana kita mengelola keuangan, terutama memilih produk syariah. Cuman kita langsung bahas yang investasi. Nah, yang pertama, keuntungan investasi sesuai syariah, bebas riba, jelas. Karena investasi syariah yang udah ada label MUI-nya, bukan label MUI, maksudnya sudah disertifikasi bahwa ini halal, itu udah terjamin. Ya beda kalau misalkan kayak makanan kan nggak semuanya kita tahu kalau misalkan itu makanannya halal. Ya katakanlah makanan kemasan gitu loh. Tulisannya 0% alkohol, tapi nggak ada label halalnya. Kalau saya sih tetap nggak mau gitu loh. Kan ada tuh minuman-minuman kayak gitu yang tulisannya digembar-gemborinnya 0% alkohol. Kalau emang itu halal, harusnya dia udah ngajuin sertifikasi halal. Tapi nyatanya nggak sampai sekarang nggak halal-halal kan. Kalau saya sih milih minum yang lain aja daripada itu. Nah, sedangkan kalau dalam investasi kalau udah ada jelas di situ ini sesuai dengan syariah, maka ya udah kita percayain aja. Tapi emang bener syariah apa enggak? Kan udah ada yang bertanggung jawab gitu. Kita percayain aja gitu. Emang itu banknya udah syariah. Ya, kita yakin bahwa orang yang lebih ahli daripada kita itu udah menyatakan bahwa itu halal. Atau investasi pun juga sama. Jadi ya udah kita percayain aja. Atau juga ilmu kita belum tentu mumpuni di bidang itu kan. Yang kedua, nggak ada goror sama maisir yang tadi udah dijelasin ya. Goror itu ketidakjelasan, maisir itu spekulasi. Nah, spekulasi ini yang sering justru yang dibikin untung-untungannya gitu loh. Makanya investasi-investasi yang halal itu yang dijual tuh maisirnya justru.
spekulasinya, makanya harganya bisa tinggi banget tiba-tiba naik, harganya tiba-tiba bisa turun banget, ya itu karena spekulasi. Dalam dunia saham pun juga ada yang namanya saham gorengan, itu dia spekulasi gitu. Bahkan dia termasuk ke apa namanya, buy and najash gitu. Jadi jual beli yang itu pura-pura. Jadi supaya harganya itu tiba-tiba naik tinggi, tiba-tiba langsung ditarik semua, harganya langsung anjlok gitu. Itu juga dilarang. Nah, yang ketiga, manajemen keuangan yang sesuai syariah. Nah, jadi ya emang yang namanya investasi sesuai syariah itu nggak akan diputar di bisnis-bisnis yang haram. Kalau misalkan perusahaan yang dia dikatakan perusahaannya nggak halal, ya udah kita ngapain juga investasi di situ. Sedangkan kalau investasi di perusahaan yang jelas sudah halal, ya kita tahu bahwa kegiatannya itu sudah diseleksi. Oh, ini udah sesuai syariah. Emang kalau di saham itu ada beberapa kriteria yang nanti kita akan bahas, atau seenggaknya teman-teman sekedar lihat aja gitu ya. Terus memiliki manfaat sosial. Jadi yang namanya ekonomi syariah itu bukan cuma soal masalah halal haram, riba nggak riba, tapi bagaimana ada dampaknya gitu. Nah, kalau bagi saya ini pun juga yang menentukan instrumen investasi apa yang tepat gitu loh. Karena setiap orang itu punya kecenderungan masing-masing gitu ya. Investasi itu menurut saya itu seperti makanan. Ada yang sukanya makan buah mangga, ada yang suka buah melon. Kalau saya nggak suka durian sama sekali gitu loh. Tapi teman saya ada yang hobi banget sama durian. Sama investasi juga kayak gitu. Nggak ada yang namanya investasi yang paling bagus. Orang bilang investasi terbaik itu properti. Ya relatif. Kalau misalkan dia memang punya ilmu di bidang itu, dia punya pengalaman dan lain-lain, ya mungkin emang itu yang terbaik buat dia. Tapi bagi sebagian orang mungkin bukan itu gitu loh. Ada yang merasa, oh saya lebih cocok reksadana. Oh kalau saya lebih suka sukuk. Ya silahkan gitu loh. Nah kalau saya alhamdulillah sudah menemukan juga investasi yang cocok. Nah, kalau pertemuan hari ini kan menjelaskan secara investasi itu kayak gimana sih. Nah, tinggal nanti teman-teman sendiri yang menentukan, oh saya kayaknya cenderungnya di mana. Nah, itu juga teman-teman tinggal nanti memperdalam lagi, lebih cocoknya di mana dan belajar seluk-beluknya kayak gimana. Gitu. Nah, yang pertama saya mau bahas tentang sukuk. Sukuk itu adalah apa? Itu banyak sebetulnya definisi sukuk. Ya simpelnya dia adalah kepemilikan, bisa jadi itu sebuah aset, bisa jadi sebuah proyek, bisa jadi sebuah kepemilikan perusahaan itu sendiri, yang mana itu nanti akan dijual. Habis itu kita sebagai investor kita ngebeli, nanti kita akan punya kepemilikan di situ. Sebetulnya agak mirip sedikit sama saham ya, cuman bedanya sukuk itu kalau misalkan saya ambil contoh itu misalkan ada perusahaan punya proyek yang mana dia butuh dana nih. Nah, proyek itu akhirnya disukukan. Jadi yang mau terjun sebagai pemilik proyek itu, yang berkontribusi dalam proyek itu, ya dia beli gitu loh, beli sukuknya gitu. Nah, sukuk yang paling umum itu sukuk negara. Jadi kalau teman-teman pernah lihat sukuk retail, sukuk tabungan, nah itu yang punya itu negara. Jadi yang menjamin itu negara. Ini salah satu instrumen investasi paling aman, sukuk negara itu sendiri. Tapi returnnya kecil. Kisaran ya kalau sekarang itu tergantung inflasi mungkin 5-7% itu udah gede banget gitu. Jadi per tahun ya 5-7% per tahun gitu. Tergantung tingkat inflasi dan suku bunga setiap negara. Tapi sukuk ini sudah syariah. Beda sama obligasi. Di sini juga ada perbedaan. Nah, ini bedanya kalau obligasi itu utang piutang, sedangkan kalau sukuk itu kepemilikan. Bedanya kalau obligasi, katakanlah misalnya saya perusahaan menerbitkan obligasi, saya nggak punya apa-apa, nggak perlu aset, nggak perlu apa-apa, tapi saya butuh uang, jadi saya minjem uang, gitu loh. Saya minjem uang dibuat dalam sebuah surat utang, gitu loh, namanya obligasi. Nah, surat utang ini berbentuk fisik atau apapun itu dijual. Jadi kalau misalkan Anda beli, maka Anda mengutangi saya, katakanlah 1 juta, 1 miliar, dan lain-lain. Nah, saya wajib mengembalikan dengan bunga yang sudah ditentukan dari awal. Gitu. Bedanya di situ, obligasi sama sukuk. Sedangkan kalau sukuk itu bukan bunga, tapi beda-beda. Ada sukuk yang sistemnya bagi hasil, ada yang fee, dan lain-lain lah. Gitu. Tergantung sukuk, karena sukuk juga macam-macam. Ini bahasan tersendiri bisa panjang, teman-teman bisa belajar secara mendalam di lain waktu ya. Gitu. Ini teknis juga. Nah, yang kedua reksadana. Reksadana itu simpelnya kita punya uang dikelola sama manajer investasi atau ada sekelompok orang yang menerima uang-uang dari masyarakat dan dia kelola gitu. Jadi dia sebagai wakil dari para investor yang mau uangnya dikelola sama dia, dikelola, ditaruh di banyak tempat
gitu. Nah, nanti yang membedakan itu ada reksadana macam-macam tuh. Ada pasar uang, ada pendapatan, ada macam, saya agak lupa aja ya. Ada 4 kalau nggak salah. Nah, bedanya terus juga reksadana sama halnya kayak sukuk. Kalau sukuk tadi, sukuk itu syariah, tapi yang konvensional atau non syariah. Kalau saya agak nggak suka bahasa konvensional ya. Saya lebih sukanya non syariah atau riba gitu. Versi riba atau versi non syariahnya itu obligasi. Nah, sedangkan kalau reksadana juga ada reksadana syariah dan reksadana non syariah. Kalau reksadana syariah, misalkan dia reksadananya itu diputar di instrumen saham, maka dia akan diinvestasiin uang-uang dari para investor itu akan dia kelola buat dibeli ke saham-saham syariah gitu loh. Sedangkan yang non syariah maka dia terserah mau itu ke perusahaan bank, mau ke perusahaan bir, mau ke perusahaan bank syariah, terserah pokoknya yang mana yang untung itu akan diinvestasiin. Jadi bedanya di situ reksadana non syariah sama reksadana syariah. Ini buat penggantian kata konvensional ya, karena konvensional itu artinya sebetulnya positif. Tapi kalau saya agak sanksi kalau pakai bahasa konvensional itu positif. Gitu. Nah, ini perbedaannya ya, pasar uang, pendapatan tetap dan lain-lain. Ini macam-macam jenis reksadana syariah. Reksadana umum juga kayak gini, kurang lebih gitu. Nah, ini agak data-data, teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Nah, ini kurang lebih apa itu perbedaan antara reksadana sama saham. Kalau reksadana itu hanya kita menitipkan uang untuk dikelola, jadi kita bukan pemilik perusahaan. Sedangkan kalau saham itu kita yang langsung beli kepemilikan perusahaannya itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan saham itu kita bisa dapat dividen, bisa dapat capital gain segala macam. Tapi kalau reksadana itu ya dari akumulasi uang-uang yang kita taruh itu ada yang misalkan ada yang untung, ada yang rugi, nanti diakumulasiin jadinya untung apa rugi. Nah, gitulah kurang lebih. Gitu. Nah, kalau ini perbedaan sama deposito, jadi reksadana ini bisa dibilang tingkat risikonya di atas sukuk, tapi return-nya juga di atas sukuk gitu loh. Tapi dia bisa jadi di bawah saham, karena saham itu kan paling fluktuatif dibandingkan sukuk sama reksadana ya. Karena reksadana itu lebih cenderung lebih stabil lah. Ya bisa jadi setahun itu mungkin bisa mirip-mirip kayak sukuk ya 4, 5, 6%, 7%, 8% itu tergantung performanya juga. Sedangkan kalau saham itu bisa di atas itu banget, bisa di bawah itu banget. Sedangkan kalau deposito itu di bawahnya sukuk secara resiko sama secara return gitu. Deposito itu kan ya kita kelola di bisnisnya si bank gitu. Jadi returnnya itu kecil banget, paling cuma 2%, 3% per tahun gitu. Ya nggak beda jauh sama inflasi lah. Jadi ya terutama bank-bank gede itu biasanya lebih kecil dapatnya. Ya bedanya kalau di bank syariah depositonya dikelola sama bisnis syariah. Kalau bank konvensional ya diputar di bisnis yang non syariah. Simpelnya kayak gitu aja sih bedanya. Nah, yang terakhir itu pasar modal atau saham tadi udah banyak dijelasin sama Andre, saya nggak perlu banyak ngejelasin. Nah, ini yang dimaksud saham syariah. Jadi saham syariah itu otomatis yang dia bisnisnya itu bisnis sesuai syariah. Jadi kalau misalkan saham bank konvensional atau bank non syariah, asuransi non syariah, perusahaan bir, perusahaan rokok, itu nggak masuk semua tuh. Jadi dia otomatis nggak mungkin jadi saham syariah. Yang kedua, dia punya rasio utang itu di bawah 45% yang utangnya itu berbunga gitu. Nah, yang terakhir itu dia punya pendapatan non syariah di bawah 10% gitu. Nah, ini yang ngelakuin itu OJK. Jadi kita cuma terima jadi aja. Oh, ini perusahaan yang syariah. Oh, ini yang nggak syariah gitu. Setiap 6 bulan sekali itu ada dirilis hasilnya gitu. Jadi kita sebagai masyarakat tinggal menentukan aja mau beli yang mana. Misalkan Telkom. Oh, Telkom itu dia sudah termasuk perusahaan syariah karena untuk 3 hal ini udah beres. Tapi ada nggak sih yang benar-benar pure syariah dalam tanda kutip 100% syariah? Itu ada gitu loh. Karena biasanya itu perusahaan itu kenanya itu di sektor yang bagian kedua nih sama ketiga gitu. Misalkan Telkom. Telkom itu emang secara bisnis dia syariah, tapi kan dia belum tentu tidak punya utang berbunga. Bisa jadi dia nerbitin obligasi gitu kan. Nah, jadi biasanya dia kena di sini atau dia punya pendapatan yang tidak syariah juga. Nah, makanya kalau perusahaan yang 100% syariah itu ada kayak Bank Syariah Indonesia, Bank Tabungan Pensiunan Syariah, Bank Panin Syariah, karena itu emang bisnis core-nya itu syariah dan dia secara berjalannya bisnis itu ya sesuai syariah. Jadi dia nggak punya tuh yang namanya bunga, utang berbunga, pendapatan non halal itu nggak ada gitu. Nah, ini nggak perlu. Nah, ini yang dilarang secara kalau dalam investasi saham gitu ya. Nah, makanya teman-teman harus memilih sekuritas yang memiliki
sistem untuk transaksi syariah, namanya SOTS, Syariah Online Trading System gitu. Jadi otomatis di situ kita nggak akan bisa tuh beli perusahaan-perusahaan yang non syariah. Jadi saran saya, dan ini bukan saran doang sih, tapi emang mewajibkan kalau mau investasinya saham ya otomatis bukanya itu rekening syariah, reksadana, ditabungnya di rekening dana nasabahnya atau rekening dana investasinya syariah, sekuritasnya syariah, buka akunnya itu rekening syariah. Jadi kita insya Allah udah sesuai banget gitu loh. Ini nggak perlu agak dalam. Nah ini contoh-contoh perusahaan sekuritas yang memiliki layanan syariah. Ini sebetulnya data 2021 Februari ya, ada banyak perubahan di sini. Untuk retail atau perorangan itu paling suka itu pakai Indo Premier Sekuritas gitu. Di sini dia juga salah satu-satunya, bukan satu-satunya, ya sekuritas pertama yang mengeluarkan layanan syariah dari tahun 2013. Nah ini bank-bank untuk menyimpannya macam-macam nih sekarang. Kalau sekarang udah BSI ya, jadi udah nggak ada BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri kayak gitu. Jadi kita pun juga bisa nyimpen dananya itu di bank syariah buat menginvestasikan gitu. Ini performanya saham syariah setiap tahun selalu naik, ada juga turunnya jumlahnya dan lain-lain gitu ya. Tapi secara umum saham di bursa efek itu mayoritas itu syariah gitu. Ini buat teman-teman tahu ya. Bagus. Saya mau bahas selanjutnya masalah cryptocurrency. Jadi ada beberapa, tadi kita udah bahas yang syariah-syariah. Nah sekarang yang tidak syariah. Yang pertama itu cryptocurrency. Cryptocurrency itu tidak halal karena dia bukan sebagai mata uang, karena untuk syarat atau rukunnya sebagai mata uang itu nggak memenuhi. Yang kedua itu sebagai aset juga belum memenuhi, kecuali dia punya underlying aset. Habis itu juga ada beberapa syarat yang ditetapkan sama MUI dan itu belum tercapai gitu. Jadi dan saya juga agak miris gitu ya. Di awal pandemi itu investor pasar modal itu membeludak, banyak yang nambah gitu loh. Kalau tadi Andre bilang udah sekitar 1 tahun, berarti kan Andre juga salah satu yang udah ikut dari waktu sekitar pandemi gitu ya. Yang mana itu banyak banget orang yang mulai investasi di pasar modal. Tapi ternyata akhir-akhir ini ketika dicek data, ternyata jauh lebih banyak orang yang masuk ke cryptocurrency sekarang. Jumlahnya itu sekitar 9 juta yang udah terdaftar gitu. Jadi akhirnya kalau menurut saya ini ironi banget, justru yang orang lebih nyari yang benar-benar lebih tinggi resiko, dan itu juga sebetulnya bukan investasi. Menurut banyak orang itu bukan investasi. Itu cuman monkey bisnis aja sebenarnya. Karena itu isinya cuma spekulasi aja gitu. Habis itu juga dia nggak syariah. Jadi 9 juta orang yang bermain, kalau menurut saya bermain bukan investasi, yaitu dia bermain dengan hal yang tidak halal gitu. Dan ini udah ahli yang ngomong, bukan orang ecek-ecek, bukan orang yang sekedar kayak saya atau gimana, tapi emang orang yang ngerti tentang ekonomi, ngerti tentang sistemnya, ngerti tentang hukum, itu udah mengatakan emang dia bukan investasi dan dia nggak halal gitu. Ini penjelasannya secara agak mendalam di sini, cuman nanti teman-teman bisa dibaca aja karena ini cukup dalam, cukup banyak. Nah yang kedua forex, trading forex. Forex itu boleh, iya boleh kalau misalkan kita menukar uang asing, kita mau keluar negeri, uang rupiah ditukar ke dolar, itu boleh. Tapi beda sama trading forex. Trading forex itu hanya untuk untung-untungan karena dia pakainya spekulasi gitu. Jadi itu gorornya ada, maisirnya ada, ribanya ada. Ya itulah kalau trading forex. Kalau di cryptocurrency kayaknya ribanya itu nggak kena deh kayaknya ya. Cuman itu perlu diperdalam sih. Cuman kalau forex ini tiga-tiganya itu kena gitu. Dan trading forex ini tinggi banget resikonya. Bahkan di sini ada data 68% investor kehilangan uang mereka dari aktivitas trading forex gitu. Ini dibilangnya tidak dia bilang kehilangan, berarti kan 33%-nya itu dikatakan tidak kehilangan. Tidak kehilangan itu belum tentu untung gitu loh. Jadi ya trading forex itu bukan investasi pertama, yang kedua juga bukan bikin kaya, enggak, karena tinggi banget resikonya. Jadi ya kalau melihat teman-teman kita yang FOMO pamer-pamer di media sosial, trading forex atau cryptocurrency, kalau saya sih ngelihatnya ya nanti juga kena batunya sendiri gitu loh.
Kalau saya sih udah ngasih tahu bahwa itu nggak boleh. Pertama, soal halal haram aja itu udah nggak masuk. Yang kedua, masalah resiko juga itu juga ya paling berapa persen sih orang yang bisa jadi kaya dari situ gitu loh. Paling cuma sekian dari sekian banyak gitu loh. Jadi ya udah, ngapain juga sih kita milih yang kayak gitu-gitu. Kalau saya sih mikirnya gitu ya. Itu banyak banget nih penjelasannya, teman-teman bisa baca sendiri karena banyak nih materinya, nggak akan cukup kalau misalkan dibahas semua. Nah, yang terakhir saya mau bahas tentang fintech, yaitu fintech syariah secara spesifik ya. Ini juga alternatif investasi. Kalau ditanya, saya akhirnya memutuskan yang paling cocok sama saya apa. Tadinya tuh ada yang mikir saya tuh orang investor pasar modal banget di bursa efek. Ternyata enggak, saya udah merasa kayaknya saya nggak cocok deh di situ. Gitu. Akhirnya saya menentukan dan akhirnya saya menemukan bahwa ternyata saya cocoknya bukan di situ, tapi di sini. Gitu. Nah, fintech syariah ini atau fintech secara umum itu ada 5. Ada yang pertama itu crowdfunding, kalau sekarang bahasa securities crowdfunding, ada agregator, digital payment system, peer-to-peer lending atau financing, terus sama microfinancing. Cuma yang untuk bahasannya itu di investasi itu ada di peer-to-peer. Kalau saya lebih sukanya sebutnya peer-to-peer syariah atau peer-to-peer financing, karena kalau lending itu bahasanya bahasa non syariah ya, pinjam meminjam lending itu. Sedangkan kalau dalam tataran syariah, kalau misalkan pinjam meminjam itu nggak boleh ada kelebihan gitu yang dipersyaratkan. Sedangkan yang namanya pembiayaan itu ya pasti ada untung, karena yang namanya pembiayaan itu bisnis gitu loh. Beda sama ranah sosial. Kalau jadi ibaratnya buat menghantam riba itu secara jual beli itu ya dengan pembiayaan, dengan dengan bisnis. Sedangkan yang satunya lagi itu dengan aspek sosial, yang mana itu nggak boleh ada kelebihan dengan ziswaf itu sendiri gitu. Nah, jadi ada peer-to-peer financing sama crowdfunding. Nah, itu apa aja sih? Nah, ini contoh-contohnya nih. Peer-to-peer lending atau peer-to-peer financing yang berbasis syariah. Ini contohnya ada banyak, ada alami, syariah, dan lain-lain lah. Kalau Investri dia punya produk syariah, tapi dia nggak secara mendeklar bahwa dia itu fintech syariah. Dia nggak mendeklar seperti itu. Gitu. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, ini ada yang namanya, kalau dulu bahasanya equity crowdfunding, sekarang namanya securities crowdfunding. Jadi dia perusahaan yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk diputar atau diinvestasiin ke pihak ketiga yang membutuhkan. Tapi bedanya sama peer-to-peer, kalau peer-to-peer itu hanya dalam satu project aja. Atau misalkan kalau peer-to-peer contohnya ada kayak dana syariah. Ini kan ada banyak nih contohnya nih. Dana syariah itu dia fintech yang mengumpulkan dana dari masyarakat buat dibiayain, buat diinvestasiin ke pembiayaan pembangunan rumah. Jadi ada orang nih, misalkan saya butuh rumah, nilainya itu 1,5 miliar, tapi saya mengajukan pendanaan karena saya kurang uangnya ke dana syariah. Maka dana syariah mencarikan, ini siapa nih yang mau investasi, ini harga nilainya itu 1,5 miliar yang dibutuhin. Jadi ada yang, saya investasi 10 juta, saya 5 juta dikumpulin jadi satu, dapat 1,5 miliar, dibangunlah rumahnya. Gitu. Nanti saya kan tadi kan butuh uang 1,5 miliar ya buat ngebangun rumah. Akhirnya dananya itu dikumpulin, habis itu dibeliin rumahnya ke developer. Akhirnya saya beli secara mencicil ke dana syariah. Ngebayar secara mencicil sampai 1,5 miliar ditambah margin, karena kan otomatis kan harga rumahnya itu dijual ke sayanya lebih tinggi dong, karena kan itu untuk mengambil keuntungan ya dengan akad jual beli itu sendiri gitu. Itu contohnya, contoh salah satu. Sedangkan di sini ada banyak yang lain, alami dan lain-lain. Itu akadnya pun macam-macam. Itu ada yang akadnya ijaroh, ada yang akadnya mudorobah dan lain-lain lah. Sedangkan kalau equity atau securities crowdfunding zaman sekarang itu kurang lebih kayak saham di bursa efek, yang mana ada perusahaan yang dia itu menjual sahamnya dan kita bisa ngebeli kepemilikan sahamnya, kepemilikan perusahaannya, tapi dia skupnya lebih kecil. Karena kalau jadi bisa dibilang securities crowdfunding itu mini IPO. IPO itu inisial project offers ya kalau nggak salah panjangannya. Jadi intinya yang baru melantai di bursa, dia mengajukan untuk menjual kepemilikan perusahaannya. Jadi kalau equity atau sekarang bahasa securities crowdfunding itu kayak gitu. Mirip kayak saham, cuma dia lebih simple atau lebih skupnya lebih kecil. Karena kalau perusahaan-perusahaan yang Maaf Mas,
sisa 2 menit lagi Mas untuk pemaparan materinya. Siap. Kalau di Bursa Efek itu dia kan kapitalisasi pasarnya udah tinggi banget ya, bertriliun-triliun. Sedangkan kalau yang baru masuk cuma di securities crowdfunding, paling dia nilai perusahaannya itu cuma berapa miliar gitu. Jadi ya scope proyeknya itu nggak gede-gede banget gitu. Nah ini perbedaannya teman-teman bisa baca sendiri, perbedaan crowdfunding, peer-to-peer sama saham. Ini contohnya, cuman yang syariah ini cuma satu, Syafiq gitu. Nah, saya juga udah nyobain sih Syafiq, dan itu menurut saya lebih cocok buat saya karena secara syariahnya dapat, secara resikonya bisa diminimalisir, returnnya juga gede setiap tahun. Dan untuk fintech itu sendiri di peer-to-peer maupun securities crowdfunding, menurut saya itu tertinggi. Kalau menurut saya returnnya per tahunnya bisa di atas 12%. Sedangkan kalau di saham itu IHSG aja dalam 9 tahun kalau nggak salah itu cuma nambahnya di bawah 10% kalau nggak salah. Gitu ya. Jadi kalau investasinya itu bisa di atas 10% per tahun, itu sebetulnya tinggi returnnya. Jadi kita bisa dapat untung yang lumayan dari situ. Jadi gitu kurang lebih. Nah ini contohnya. Jadi kalau kata saya daripada investasi yang apa namanya, yang tinggi resiko terus nggak halal kayak forex, terus kayak cryptocurrency, yang halal aja banyak. Dan ini bayangin, ini contoh-contoh fintech yang udah menginvestasikan, menyalurkan dana dari investor sampai segini banyaknya, dan ini datanya itu per bulan apa kemarin ya, lupa saya, beberapa bulan yang lalu, segini banyaknya, dan tingkat pengembaliannya pun juga tinggi, masih tinggi, di atas 90%-an, artinya gagal bayarnya itu masih kecil. Justru ini jauh lebih aman daripada investasi di pasar modal menurut saya. Ini bukannya saya kontra sama pasar modal di Bursa Efek gitu ya. Tapi menurut saya ini lebih aman dengan bukti ini TKB 90. Jadi maksudnya dalam 3 bulan dia nggak telat mengembalikan dana yang dia sudah gunakan dari pembiayaannya gitu. Ini sumber rujukan yang saya pakai buat materi malam hari ini. Teman-teman bisa juga cari-cari bukunya kalau misalkan mau belajar, atau di Instagram juga banyak akun-akun yang bisa di-follow kayak Keivan, Sharfin, Muamalah Daily, Ngaji Muamalah, dan lain-lain lah. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut terkait itu. Ya mungkin itu aja dari saya. Semoga bisa mendapat ilmu teman-teman dan mendapat banyak manfaat gitu ya. Terima kasih. Setelah ini silakan kalau ada yang mau tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi itulah tadi pemaparan materi dari Mas Kais Abdul Fattah, Sarjana Pertanian. Sangat luar biasa sekali materinya, yang berbicara tentang investasi yang berdasar pada syariah dan juga investasi yang memiliki tentang kemanfaatan sosial. Baik teman-teman sekalian, jadi adapun penyampaian daripada MC sebelumnya bahwa di kegiatan diskusinya kita pada malam hari ini kita akan memberikan suatu door prize, yang dimana door prize tersebut nanti secara sistemnya kita akan membagikan yang dimaksud dengan planner book 2022 dengan berjumlah 2 buku tersebut. Nah, untuk penyalurannya maka teman-teman silahkan menjawab pertanyaan dari pemateri-pemateri kita. Jadi 1 pertanyaan dari Mas Andre Gusli, Sarjana Komputer, dan 1 pertanyaan juga dari Mas Kais Abdul Fattah, Sarjana Pertanian. Nah, sebelum itu teman-teman sekalian juga silakan untuk isi absensi yang kemudian linknya ada di kolom chat komentar. Jadi kemudian teman-teman untuk mendapatkan door prize yang menarik lainnya, yakni voucher Gramedia Digital for Premium, teman-teman silahkan isi linknya, nanti untuk pengumumannya akan diumumkan setelah webinar tersebut. Begitupun juga dengan voucher 120.000 untuk pembelian buku, nanti teman-teman juga akan diberikan pengumumannya setelah webinar pada malam hari ini. Nah, sebelum itu kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi saya persilakan dulu kepada kawan-kawan peserta untuk memberikan 1 pertanyaan terlebih dahulu kepada pemateri kita. Kepada kawan-kawan peserta dipersilakan. Ya, kepada Mas Angga, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator ya. Mau bertanya kepada, sekaligus minta pendapat nih kepada para moderator. Kalau misalkan tadi nih kita kan bahas pentingnya saham ya, terutama investasi di saham karena asumsi adanya inflasi. Maka kita perlu ada pegangan nih supaya nggak tergerus harta kita, ya investasiin aja di saham.
Kalau misalkan nih orang-orang yang sudah punya saham dari tahun 98 mungkin atau dari udah lama ya, melihat antusiasme ya anak-anak muda seperti sekarang, saya yakin mereka semakin senang, semakin banyak orang yang investasi, karena kan tadi dijelaskan oleh pemateri, naik turunnya harga saham diakibatkan oleh permintaan dan penawaran. Artinya semakin banyak orang yang buka rekening saham, semakin tinggi ya harga saham gitu. Artinya akan terus begitu teruskah? Yang lebih dulu maka akan semakin diuntungkan, dan yang paling telat akan dirugikan gitu. Apakah seperti itu? Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Angga. Mungkin terlebih dahulu saya berikan kepada Mas Andre Gusli untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi sekiranya kalau kita investasi lebih dulu, apakah lebih menguntungkan dibanding kita investasi lebih telat? Apakah hal tersebut dirugikan? Ya, kepada Mas Andre dipersilahkan. Oke, makasih banyak Mas Fitra. Dan siapa tadi yang nanya ya namanya? Pak. Mas Angga, Mas. Mas Angga, oke. Iya, Mas Angga. Oke, apakah ketika kita invest sekarang atau lebih dulu itu jauh lebih menguntungkan dibanding nanti? Nah, pertama, secara historikal, indeks harga saham gabungan setiap tahunnya itu mengalami peningkatan. Tapi analisisnya juga kita melihat bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi, baik dari sisi ekonomi satu negara, sisi globalnya, politik globalnya, terus berikutnya dari sisi kondisi yang ada. Seperti saat ini kita sedang ada di posisi pandemi COVID-19, di mana kondisi yang tidak mudah juga yang akhirnya membuat harga saham jatuh. Tapi harga saham itu sekarang sudah balik lagi ke atas. Jadi hampir rata-rata secara historikal itu harga indeks saham gabungan itu selalu naik ya, karena berkaitan dengan inflasi. Jadi kalau ditanya better mana, ya better dari sekarang kita mulai untuk segera investasi. Tentunya sesuai dengan apa yang tadi juga sudah disampaikan dengan Mas Kais ya. Karena yang berkaitan dengan syariah sebenarnya bukan hal yang menyeramkan, tapi sesuatu yang juga akan sebenarnya menguntungkan untuk kita. Saya pribadi sampai sekarang saham-saham pilihan saya adalah saham-saham yang tervalidasi syariah gitu ya, oleh lembaga yang sudah mensertifikasi itu. Jadi memang ada tuh list saham-saham yang sudah masuk ke indeks syariah. Nah, itu yang harus dipilih. Nah, jadi kalau ditanya better mana, ya better dari sekarang teman-teman mulai. Ingat, mulainya nggak harus dari 100 juta. Mulai aja dari 100 ribu sampai nanti akhirnya kita punya income yang ya let's say misalnya nanti kita di usia 40, 60 gitu udah punya income yang per tahunnya bisa 20 juta atau 50 juta gitu. Itu sih. Ya, baik, terima kasih Mas Andre atas jawabannya. Selanjutnya menyambung daripada pertanyaan tersebut, saya lemparkan lagi kepada Mas Kais untuk menanggapi pertanyaannya, yakni apakah kalau kita misalnya investasi saham dulu, maka itu akan diuntungkan, apakah investasinya ketika kita investasi telat, maka itu halnya dirugikan, seperti itu Mas. Oke, untuk jawabannya, tadi sudah disampaikan sama Andre, saya cuma sekedar nambahin sedikit aja ya. Ya intinya semakin cepat kita investasi itu semakin baik. Sama halnya kayak kalau dalam lingkungan itu menanam pohon itu yang terbaik itu 10 tahun yang lalu. Yang kedua itu yang terbaik itu sekarang. Jadi kurang lebih investasi juga sama lah. Kalau misalkan ditanya kalau semakin cepat kita investasi ya otomatis, apalagi kalau tujuannya itu investasi kita mendapatkan return dari katakanlah dividen ya. Kalau misalkan di ya otomatis kita akan lebih banyak dapat dividennya. Kalau soal capital gain bisa jadi nilainya naik atau turun ya itu tergantung banyak hal, banyak banget faktornya gitu ya. Tapi kalau misalkan mengincar dividen ya otomatis kita selalu dapat, karena kan otomatis setiap tahunnya dapat misalkan gitu kan. Jadi ya semakin cepat kita investasi ya semakin baik. Simpelnya gitu. Untuk investasi apapun ya ini berlaku. Tapi pada dasarnya kapan waktu yang tepat itu ya itu ada bahasannya sendiri sih gitu. Kurang lebih gitu. Ya, baik, terima kasih Mas Kais. Jadi saya lanjutkan satu pertanyaan lagi. Jadi ada pertanyaan dari Mas Riki Saputra. Pada Mas Riki dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya Kak mengenai investasi. Kemarin itu saya sempat mengikuti investasi secara online kayak gitu Kak. Jadi ada tidak tahu suatu platform juga di mana memang menghasilkan uang gitu. Di dalam beberapa jangka waktu 1 bulan itu memang menghasilkan uang. Namun yang menjadi pertanyaan saya ketika saya menanyakan hal itu kepada suatu mentor saya yang paham agama, beliau pun menjawab itu sah-sah saja gitu, tidak ada sesuatu hal yang riba atau hal yang menyangkut dengan ketidakhalalan dari investasi tersebut gitu. Tapi pada saat berjalannya waktu, investasi online itu tiba-tiba tutup gitu Kak, namanya investasi online. Nah jadi itu yang menjadi pembelajaran buat saya. Jadi ada toksik dalam otak saya itu menanamkan bahwasanya investasi yang seperti ini itu yang akan bahaya juga gitu ya untuk orang-orang yang mengikuti investasi tersebut. Penipuan lah istilahnya seperti itu. Jadi bagaimana caranya mendeteksi suatu investasi itu agar terhindar dari suatu penipuan gitu Kak. Yang terkhususnya untuk kita gitu tidak terhindar dari riba dan lain sebagainya gitu Kak. Karena pengalaman pribadi gitu Kak, saya curhat juga malam ini. Terima kasih Kak. Ya, baik, terima kasih kepada Mas Riki Saputra. Mungkin selanjutnya saya persilakan kepada Mas Kais untuk menjawab pertanyaan dari Mas Riki Saputra. Jadi bagaimana caranya buat kita bisa mendeteksi terkait masalah investasi tersebut agar kita bisa terhindar dari riba, penipuan, dan hal-hal lain yang merugikan lainnya. Ya, kepada Mas Kais dipersilakan. Oke, jadi gini ya pada dasarnya. Acara kayak kita sekarang, malam hari ini, itu adalah acara untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat gitu. Nah ini saya juga salah satu tujuan saya kenapa sering sharing di media sosial, sering ngisi-ngisi, itu untuk membantu supaya masyarakat itu melek tentang finansial itu sendiri gitu. Kenapa perlu melek? Ya salah satu tujuannya itu supaya mencegah hal-hal yang tadi disampaikan. Karena ketika masyarakat itu kurang tahu tentang finansial itu kayak gimana, itu akan jadi gampang ketipu, gampang kena investasi bodong. Jadi dari awal saya pas tadi disampaikan pertanyaannya, pas awal-awal aja saya udah bisa nebak, oh ini pasti investasi bodong. Jadi kalau misalkan kita udah ngerti tentang literasi keuangan itu kayak gimana, itu kita akan gampang tahu gitu loh. Oh ini investasinya nggak bener, oh ini investasinya bener dan lain-lain. Jadi secara umum itu kalau misalkan kita mau tahu itu investasi bener apa enggak, yang pertama itu ada izinnya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang ayo investasi ini bagus, bla bla, menguntungkan. Untung itu tuh nomor sekian gitu loh. Itu baru ada terjadi itu kalau misalkan yang lain-lainnya itu udah terlaksana gitu. Lah gimana ceritanya mau untung tapi izinnya aja nggak ada. Dia punya izin dari mana bisa mengumpulkan dana masyarakat gitu. Yang pertama itu. Makanya kenapa kemarin heboh yang namanya pinjaman online, ya karena itu pinjaman-pinjaman yang tidak legal, dia nggak punya izin dari OJK gitu. Sama halnya kayak instrumen investasi itu semuanya itu harus diawasin OJK gitu. Jadi nggak boleh sembarangan kita menghimpun dana itu, nggak bisa. Kecuali kalau untuk hal-hal yang sepele ya, kecil. Tapi kalau misalnya kita jadi perusahaan, habis itu kita menghimpun dana gede gitu, itu nggak bisa, harus ada izinnya. Nah, jadi satu yang pertama itu tadi harus ada izinnya dari OJK gitu. Terutama kalau misalkan itu bentuknya itu aplikasi atau online, itu pasti harus wajib ada izin OJK-nya. Kalau nggak ada izin OJK-nya pasti nggak bisa. Jadi investasi bodong kayak dulu tuh Alimama, JD Union, habis itu TikTok Cash, TikTok Wow, apalagi situ Fitup, itu dari awal saya ngeliat juga ini mah saya sih ketawa aja gitu, kok ada orang yang mau gitu loh. Dia ikut, habis itu dia harus bayar berapa, nanti harus ngajak-ngajak orang supaya dia bisa nambah poin-poinnya, nanti katanya bisa dicairin. Dari awal juga saya karena ngelihatnya itu udah ini mah nggak bener gitu, tapi kok ada orang yang denial banget, ini bener kok bisa ngasihin uang. Kalau misalkan emang itu menguntungkan, benar-benar menguntungkan, ya harusnya dia nggak kayak gitu caranya. Habis itu juga harusnya dia punya izin. Logikanya kalau misalkan itu menguntungkan banget dan itu pasti. Nah yang kedua, ciri-cirinya itu dia menjanjikan keuntungan secara pasti. Setiap bulannya akan mendapatkan untung sekian gitu loh. Tadi saya bilang bisa dapat 1% per bulan atau 12% per tahun, itu tinggi loh. Gitu. Itu tinggi. Jadi kalau misalkan bilang per bulannya dapat 10%, atau jangankan 10%, 5% per bulan itu udah fantastis banget.
Gitu. Dia bisa menjanjikan kayak gitu. Itu nggak ada, nggak secara ilmiah, secara logika itu nggak mungkin gitu loh. Apalagi bisnisnya nggak jelas. Jadi kalau misalkan udah menjanjikan return yang gede banget, top up 10 juta dapat 5 juta, itu udah ketahuan banget tuh bohongnya gitu. Jadi dari situ aja kita bisa ngelihat kalau misalkan udah menjanjikan hal-hal yang mustahil, itu nggak mungkin. Logikanya kalau emang itu dapat keuntungan pasti, katakanlah 5% per bulan, dan itu pasti dapat. Harusnya APBN dimasukin aja ke investasi itu. Kalau saya bercandanya gitu. Ya kan? Uang negara itu ribuan triliun loh. Kalau misalkan bisa dapat 5% pasti per bulan, ya udah masukin aja uang APBN ke situ. Gitu. Ngapain dia nyari-nyari dana-dana masyarakat yang recehan cuma 1 juta 2 juta. APBN ribuan triliun kok. Kalau misalkan emang itu pasti untung gitu ya. Yang kedua, yang namanya investasi, kalau misalkan dia menjanjikan bayar sekian akan dapat sekian persen, itu namanya bunga. Nggak ada itu istilahnya. Kecuali kalau misalnya akadnya jelas, ini akadnya jual beli, bla bla bla, skemanya bla bla dijelasin. Tapi kalau misalkan pokoknya ngasih 10 juta, itu di bulan pertama itu akan dapat 5%, bulan kedua dapat 5%, tiap bulan dapat 5%. Itu fixed rate gitu loh. Pasti selalu dapat 5% per bulan. Itu riba. Karena dia yang namanya kalau kayak gitu skemanya, otomatis 10 jutanya itu kita minjemin ke dia. Dan dia akan mengembalikan 5% itu tambahannya, dan itu ribanya, riba nasiah namanya. Gitu. Jadi nggak ada tuh kalau syariah itu pasti untung, itu nggak ada. Gitu loh. Sukuk aja yang paling aman itu ada resikonya gitu loh. Jadi meskipun sukuk itu returnnya biasanya cukup nggak fix juga, maksudnya dia cenderung tetap dengan yang udah ditentuin dari awal, karena dia kan akadnya itu yang menentukan dia itu bisa sekian persen udah dikalkulasiin gitu. Jadi kemungkinan dalam 1 tahun dia akan untung 8% gitu. Tapi itu bisa naik bisa turun, tapi cenderung bisa menyentuh angka itu lebih pasti, lebih tetap gitu loh. Karena resiko-risikonya itu diturunin. Jadi bisa diatasi resiko-risikonya. Tapi kalau misalnya investasi nggak jelas, dia langsung bilang ini pasti dapat 5%, dapat sekian persen. Itu pertama riba, yang kedua pasti bohong gitu. Jadi gampang lah ngelihatnya. Caranya gimana? Ya udah caranya itu tingkatin aja literasi keuangan. Gimana cara ngatur uang, cara ngebedain investasi yang bohong apa enggak. Lama-lama juga ngerti. Saya pun juga punya pengalaman nggak baik gitu ya buat yang kayak gitu. Cuman karena pernah ngerasain, jadi saya udah bisa lebih peka gitu. Oh ini investasinya nggak bener nih. Kayak nawarin, ayo nih ada kafling perkebunan gitu. 1 orang 1 slotnya 10 juta diinvestasiin. Itu kalau misalkan dia berani ngeluarin kayak gitu, harusnya dia lewat pihak ketiga yang izin, misalkan fintech peer-to-peer atau securities crowdfunding gitu loh, supaya itu lebih aman. Tapi kalau misalnya dia langsung nawarin ke masyarakat, habis itu juga dia menjanjikan hasilnya itu pasti, ya itu udah pasti bohong lah gitu. Jadi simpelnya kayak gitu. Jadi nggak ada yang kayak gitu-gitu, syariah nggak ada. Gitu. Ya baik, terima kasih Mas Kais atas jawabannya. Mungkin menyambung pertanyaan dari Mas Riki Saputra, bisa dijawab juga oleh Mas Andre Gusli. Jadi bagaimana sih Mas kita bisa mendeteksi investasi saham yang dimana hal tersebut bisa jadi merugikan bagi kita seperti riba dan penipuan serta hal-hal lainnya. Terima kasih Mas. Oke, sebenarnya udah lengkap banget ya yang disampaikan Mas Kais, sedikit aja. Ya, pertama teman-teman ketika bicara tentang investasi jangan cuma tergiur, oh keuntungannya sekian besar. Ketika kalian menemukan orang yang mengajak investasi dan menawarkan keuntungan yang besar, itu kalian patut curiga gitu. Karena yang namanya investasi itu punya resiko-resiko tertentu, dan silakan investasi ke hal-hal yang jelas. Tadi kan kita udah jelasin, ada sukuk, ada saham, ada reksadana dan lain sebagainya. Silakan investasikan ke sana saja. Jangan ada orang yang ngajak, yaudah yuk invest. Nah itu yang kayak gitu kurang jelas. Jadi yang kayak gitu jangan. Terus kalian bisa cek izinnya itu di OJK. Karena memang sekarang untuk yang berkaitan dengan penghimpunan uang, semua izinnya harus dari OJK. Kita aja saya juga di kantor kan buat aplikasi, dan kita ketika misalnya mau buat penghimpunan dana di salah satu proyek kita memang butuh izin OJK dan sebagainya. Makanya harus hati-hati dan lebih teliti aja. Oke, itu terima kasih. Ya baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman bisa mengisi link absensi yang kemudian hadir di kolom komentar. Jadi untuk link absensi ini di mana teman-teman sekalian
jika teman-teman ingin mendapatkan door prize, yakni voucher Gramedia Digital Full Premium dan juga voucher 120.000 untuk pembelian buku, maka teman-teman silakan isi link absensinya terlebih dahulu, nanti akan diumumkan setelah webinar pada malam hari ini. Nah, selanjutnya saya mempersilakan kepada pemateri untuk memberikan 2 pertanyaan kepada peserta, untuk di mana peserta yang menjawab pertanyaan daripada pemateri akan mendapatkan planner book 2022. Jadi kami selaku panitia penyelenggara menyediakan 2 buku yang kemudian kita akan bagikan pada webinar malam hari ini. Mungkin saya persilakan terlebih dahulu kepada Mas Kais Abdul Fattah untuk memberikan pertanyaan kepada peserta. Pertanyaannya 1 atau 2 nih dari satu pembicara? 1 pembicara, 1 pertanyaan, Mas. Yang 1. Dari saya pertanyaannya gampang aja ya. Pertanyaannya adalah apa solusi untuk melawan riba dan dalilnya? Ada 2 jawabannya. Nah, itu aja. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Kais. Jadi pertanyaannya apa solusi untuk melawan riba beserta dalilnya. Jadi teman-teman ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Mas Kais, nanti teman-teman akan mendapatkan hadiah Planner Book 2022 yang dimana merupakan salah satu door prize pada webinar kita di malam hari ini. Bagaimana teman-teman sekalian? Oke, kita simpan saja terlebih dahulu pertanyaan dari Mas Kais. Jadi kita melangkah dulu ke pertanyaan Mas Andre. Jadi saya persilakan kepada Mas Andre untuk memberikan pertanyaan kepada peserta. Iya, oke. Kalau saya lebih mudah dan berkaitan dengan pendapat dari teman-teman. Pertanyaan adalah, menurut kalian, kenapa investasi penting untuk anak muda? Ya, baik. Terima kasih pertanyaan dari Mas Andre. Jadi, menurut teman-teman sekalian, kenapa investasi itu sangat penting bagi anak muda? Kalau ada datanya jauh lebih bagus ya. Misalnya, karena kondisinya bla 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 bla. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Ya, ada jawaban dari Mas Angga dari kolom komentar terkait masalah pertanyaan dari Mas Kais. Apa solusi untuk melawan riba dan apa dalilnya? Jadi, jawaban dari Mas Angga adalah Al-Baqarah solusinya sedekah. Jawabannya terkait masalah dalil yakni Al-Baqarah ayat 276. Saya lemparkan kembali kepada Mas Kais. Bagaimana Mas Kais? Jawabannya di chat ya. Kalau jawabannya di chat berarti yang benar dan tepat itu Riki Saputra tuh. Jual beli dan sedekah. Angga kurang 1 lagi. Oh iya, baik. Ya, jadi jawaban dari Mas Riki Saputra, jual beli Al-Baqarah ayat 275, sedekah Al-Baqarah 264. Nah, selanjutnya salah itu, tapi salah. Ada lagi yang lain. Itu salah. Ayatnya salah. Berarti ya, jadi gimana teman-teman sekalian? Ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Mas Kais, mungkin bisa raise hand atau bisa menjawab kembali di kolom komentar untuk kelengkapannya terkait masalah pertanyaan dari Mas Kais. Nah, ada jawaban juga dari Mbak Enda terkait masalah pertanyaan dari Mas Andre. Jadi, kenapa investasi itu penting bagi kita, pemuda dan pemudi Indonesia? Nah, selagi masih muda, investasi itu penting untuk masa depan dan capital gain. Bagaimana terkait jawabannya, Mas Andre? Ya, saya rasa masih kurang. Saya masih menunggu jawaban dari yang lain. Izin menjawab. Ya, saya persilakan kepada Mas Riki untuk menjawab pertanyaan dari Mas Kais atau Mas Andre yang ingin jawab pertanyaannya. Mas Andre dulu, coba izin diulangi Kak pertanyaannya Kak. Jadi pertanyaan dari Mas Andre, kenapa investasi itu sangat penting bagi kita para pemuda dan pemudi Indonesia? Izin menjawab ya Kak, mungkin pandang Riki. Investasi itu kan adalah suatu solusi gitu untuk kita mengatasi masa depan yang lebih baik kayak gitu. Apalagi kita anak muda ini tentu memiliki masa depan yang cerah atau memiliki tujuan seperti itu untuk bisa sukses di masa depan
dengan waktu ataupun usia yang muda seperti itu. Oleh sebab itu, investasi ini menjadi suatu jalan untuk kita belajar untuk mengatur keuangan, untuk manajemen uang, ataupun memanage bagaimana caranya kita bisa mempersiapkan masa depan yang lebih cerah lagi. Dan untuk itu, investasi ini berguna untuk kita, bagaimana caranya kita nanti pada saat di usia kita yang memang secara umumnya itu masyarakat itu ataupun anak muda itu ingin gitu untuk bisa sukses di masa ataupun di usia yang muda gitu. Oleh sebab itu bukan kita yang nantinya akan bekerja keras untuk mencari uang, tapi bagaimana caranya kita uang yang kita miliki itu akan bisa bekerja untuk kita, seperti itu, Kak. Masuk moderator. Ya baik, terima kasih kepada Mas Riki. Jadi saya kembalikan kepada Mas Andre, bagaimana atas jawaban dari Mas Riki? Oke, sebentar, ada jawaban lain kah? Masuk moderator. Saya ya, moderator. saya persilakan. Oh, itu ada yang mau masuk lagi tuh? Ya, saya persilakan kepada Mas Arif untuk memberikan jawabannya. Jadi terlebih dahulu Mas Arif ingin menanggapi pertanyaan dari Mas Kais atau Mas Andre? Saya ingin menanggapi pertanyaan dari Mas Andre tentang investasi. Ya, baik. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Mas Arif. Saya coba moderator mengulangi pertanyaannya. Mengapa investasi itu menjadi hal yang penting bagi kita selaku pemuda dan pemudi Indonesia? Ya, terima kasih. Saya ingin menjawab bahwa sebagai anak muda, kami pasti punya banyak tujuan yang ingin dicapai, misalnya mengunjungi negara tertentu, nonton kontes base atau memberikan grade idaman. Di sini membantu mewujudkan tujuan. Intinya membantu mewujudkan tujuan seperti yang investasi menawarkan potensi keuangan yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan tabungan biasa. Yang kedua, punya sumber keuangan tambahan. Investasi bisa membantu kita untuk dengan cara menghasilkan sumber pemasukan tambahan. Yang ketiga, mencapai kebebasan finansial. Di sini juga menjadi alasan penting bagi anak muda kenapa harus investasi bebas finansial. Artinya kami sudah memiliki aset dan kekayaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus bekerja secara aktif lagi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Andre. Bagaimana Mas Andre? Ya, kalau saya lebih sepakat, bukan sepakat ya, kedua jawaban bagus dan beberapa yang jawab juga bagus. Tapi saya lebih memilih Riki ya, karena ada beberapa poin yang juga penting, di mana tadi poin yang saya note adalah untuk sebagai anak muda kita bisa memanage uang dengan baik seperti itu, tidak mengambur-ngamburkan dan sebagainya. Terus juga bagaimana menyiapkan passive income di masa depan. Dan itu yang jawaban yang tidak ada di Arif tadi. Tapi Arif juga bagus sebenarnya jawabannya. Kebebasan finansial ya, financial freedom. Tapi kalau menurut saya tujuan investasi justru bukan untuk pergi ke sana kemari juga gitu. Even itu mau untuk menyenangkan diri, tapi kalau kita melihat dari Warren Buffett juga itu ya, kalau kita lihat dia juga cukup hemat gitu. Ya kalaupun memang mau, tapi itu bukan jadi satu hal yang utama. Seperti itu.